Kisah nyata ini bersumber dari seseorang pedagang kaki lima, yaitu Putune Irsyad nama samaran. Kala itu Putune Irsyad merantau di sebuah kota di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Ia seorang pedagang kue putu. Ia diajak abang ipar sepupunya. Pertama dengan alasan untuk teman di perantauan. Tapi ternyata untuk mendamaikan seseorang yang berseteru. Karena orang yang berseteru itu masih termasuk kerabat Putune Irsyad, maka bisa didamaikan dan akhirnya bersama-sama satu kontrakan. Dan beberapa hari kemudian Putune Irsyad bisa jualan kue putu. Kala itu masih dipikul, belum pakai sepeda ontel atau sepeda motor. Harga kue putu pun masih Rp50 kala itu. Kurang lebih pada tahun 1992-an. Ia memperoleh penghasilan agak lumayan dibanding penghasilan di desa jadi tukang buruh nyangkul atau macul. Suatu ketika ia berjualan menuju ke arah desa yang agak sunyi dan jalannya agak naik. Ia berangkat jualan sekitar pukul 3 siang. Berkeliling menjajakan kuehnya. Jualan pun tak seperti biasanya, ia melewati di pemakaman umum, jalannya berbelok dan agak sepi. Walaupun hari masih siang, tapi terasa sepi. Ia berjalan menyusuri jalan setapak untuk menuju di sebuah desa. Sesampainya di desa yang tujuh, Putune Irsyad pun agak lega hatinya karena sudah sampai di desa yang dituju. Tak lama kemudian ada yang beli dan semakin ramai pembelinya. Setelah agak sepi pembeli, dilihat tepung adonannya tinggal sedikit. Dan tak terasa hari pun mulai senja. Akhirnya Putune Irsyad memutuskan untuk kembali atau putar balik menuju pulang sambil keliling karena dagangnya belum habis. Sedang asyiknya berjalan tiba-tiba turun hujan. Namun hujannya tak lebat. Hanya gerimis kecil di baju pun tak basah atau hujan rintik-rintik. Waktunya menjelang maghrib. Ia berjalan melewati gedung sekolah. Antara gedung sekolah dan jalan yang dilewati Putune Irsyad berjarak kurang lebih 75 meter. Di samping gedung sekolah itu ada beberapa rumah dinas guru. Secara kebetulan Putune Irsyad menoleh di salah satu rumah itu. Dilihatnya ada seorang gadis berambut panjang terurai melambaikan tangannya seolah-olah memanggil tukang seng pedagang kue putu. Lalu pedagang itu pun bergegas menuju rumah itu. Namun belum sampai ke rumah itu secara tiba-tiba gadis itu menghilang entah kemana. Tapi si pedagang terus melangkah memberanikan diri. Sesampainya di depan rumah dinas dia bingung mau bertanya pada siapa. Karena pintu rumah tersebut tertutup semua. Akhirnya pedagang itu pun mengetuk salah satu pintu rumah. "Punten," ucapnya. Dalam bahasa Sunda. Terbukalah pintu rumah. Kemudian ada jawaban, "Mangga." Si pedagang itu lalu bertanya, "Tadi memanggil aku?" Jawab yang punya rumah, "Tidak. Coba yang sebelah sana." Kemudian si pedagang mengetuk pintu rumah yang lain. Lalu bertanya, dengan pertanyaan yang sama, "Tadi memanggil aku?" Jawab pemilik rumah, "Tidak. Coba yang itu." Ia pun menuruti saran orang tersebut. Diketuknya pintu rumah. Keluarlah seseorang di balik pintu. Kemudian si pedagang kue putu bertanya, dengan pertanyaan yang sama, seperti kepada orang pertama dan kedua. Jawaban orang itu pun sama seperti orang pertama dan kedua, yaitu tidak. Akhirnya si pedagang itu melangkah untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Namun baru beberapa langkah terdengar suara panggilan seorang perempuan. "Maang," panggilan pada seorang pedagang. Padahal ketiga pintu rumah tersebut sudah tertutup. Karena sudah waktu maghrib dan hujan rintik-rintik. Karena penasaran orang tersebut menengok ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Dilihatnya seorang perempuan berpakaian putih semua tapi agak kusam. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Sehingga wajahnya tak terlihat dengan sempurna. Semula ia melihat perempuan itu tak apa-apa. Tapi setelah diamati ternyata sosok wanita itu adalah kuntilanak. Si pedagang itu langsung berdiri, bulu kuduknya dan merinding. Kemudian lari sebisa-bisanya sambil membawa dagangannya. Setelah agak jauh baru jalannya agak santai. Tapi perasaannya masih tak enak. Seolah-olah ada yang mengikuti.
Tak lama kemudian sampai di jalan satu-satunya yang tadi siang dilewati, yaitu jalan pemakaman umum. Sampai di situ ada juga yang mengganggu. Lagi-lagi seorang wanita. Kali ini seperti orang biasa. Wajahnya terlihat dengan sempurna, namun berdiri di pinggir jalan yang hendak dilewati si pedagang itu. Perasaan pedagang pun sudah tak enak. Jangan-jangan ini kuntilanak lagi. Namun perasaan itu ditepis olehnya dan memberanikan diri lewat di depannya. Sambil permisi, punten bahasa Sunda. Tapi wanita itu diam saja berdiri seperti patung. Setelah melewati beberapa langkah, si pedagang itu menoleh ke belakang. Ternyata wanita itu mengikutinya. Pedagang itu langkahnya dipercepat karena ketakutan dan bulu kuduknya merinding. Tak lama kemudian menoleh lagi ke belakang, ternyata wanita itu sudah tak ada lagi alias menghilang. Padahal sekelilingnya tak ada rumah sama sekali. Akhir cerita. Putune Irsyad sampai di rumah kontrakan. Lalu cerita pada teman-temannya. Dan teman-temannya pun membenarkan bahwa di tempat itu sering terjadi penampakan kuntilanak. Sekian dan terima kasih.